membahas tahapan proses ekstraksi. Jika tadi sudah memahami beberapa konsep tahapan dalam pengembangan fitofarmaset gitu ya, sampai kita nanti mengenal istilah obat modern asli Indonesia, OMAI gitu ya. Kenapa? Seperti yang kita ketahui nih, beberapa istilah ya di dalam obat tradisional, dari jamu, obat herbal terstandar, kemudian fitofarmaka gitu ya, ini sudah mulai tidak ada suaranya, dan yang up atau naik adalah istilah OMAI, obat modern asli Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita membicarakan suatu obat, dalam hal ini yang konven ya, sintesis gitu ya, pengembangan ke arah sana untuk Indonesia belum pernah saya personal itu menemukan bahwa benar-benar ada suatu obat baru asli dari Indonesia gitu ya. Ya, karena perkembangannya tentu sangat panjang untuk mencapai itu. Membicarakan produk bahan alam, kita sampai pada tahapan proses ekstraksi. Bagaimana sih cerita dari proses ekstraksi ketika kita menambahkan pelarut dalam suatu simplisia sehingga dia akan suatu senyawa aktif targetnya itu keluar dari sel? Ada 5 ya, ada 5 poin penting ketika kita membicarakan tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, penetrasi cairan ya, penetrasi cairan si penyari di dalam sel. Penetrasi gitu ya. Nah, ini sangat tergantung dari istilah tebal lapisan batas yang sebelumnya sudah dibahas ya. Kemudian keras lunaknya material dari simplisianya. Nah, antara daun, bunga, kulit batang, bahkan serutan dari batang, akar, biji itu tentunya akan berbeda. Daun, bunga, rimpang itu relatif lunak. Kalau kita membicarakan materialnya kayu dan beberapa jenis dari akar itu tentunya keras. Nah, cairan penyari semakin besar persentase dari gugus OH, biasanya kita pakai etanol ya. Semakin OH-nya itu semakin besar persentasenya, maka semakin kuat daya untuk penetrasinya, menembus jaringan sampai akhirnya merusak dinding sel. Nah, ini menjadi perhatian ya. Maka ada yang membandingkan konsentrasi etanol mulai dari 50%, 60% ditingkatkan menjadi 70% ya, 96% dan seterusnya. Kemudian membicarakan pelarut, kita akan membandingkan air, gliserol, metanol, etanol, ether. Nah, ini tentunya penetrasinya berbeda-beda gitu ya. Dalam mengembangkan yang kedua, dalam proses ekstraksi itu ada proses mengembang atau pengembangan ruang intra dan interseluler karena penetrasi dari cairan penyari. Ini nanti ketika si cairan penyari solvent sudah mulai masuk ya ke dalam sel, maka akan ada proses pengembangan, mengembang
selain dia nanti akhirnya pecah gitu ya, memecah dari si dinding sel, dan selnya tentunya rusak, barulah nanti akan keluar. Nah, poin ketiga adalah kontak antara cairan penyari dengan kandungan kimia bahan alamnya atau senyawa targetnya. Ketika pelak penyari ya suatu solvent sudah masuk menembus sampai ke dalam sel, maka saya contohkan misal flavonoid. Flavonoid itu terpacking rapi di dalam vakuola ya, tersimpan di vakuola dan sitoplasma kalau ada kita membicarakan sel tanaman pada suatu tanaman gitu ya. Nah, ini harus ada kontak dulu si penyari dan senyawa targetnya. Lalu yang keempat, proses pelarutan dari kandungan aktif. Saya contohkan tadi misal flavonoid itu melarut ya, melarut dalam cairan penyari. Nah, ini yang menjadi poin penting adalah kesesuaian polaritas ya, like and dislike gitu kan istilahnya itu. Kemudian kejenuhan sari. Kejenuhan sari ini berhubungan contohnya saya beri contoh perkolasi. Ini supply penyari baru, kemudian kalau ngomongin maserasi, pemanasan, dan banyak sekali ya, itu nanti kita bahas tersendiri. Kemudian proses pengadukan atau pembojokan ya. Ini juga akan mempengaruhi proses pelarutan kandungan senyawa aktif. Jadi ada kesesuaian pelarut, kemudian kejenuhan dari si pelarutnya, ada pemanasan, kemudian ada proses pengadukan atau penggojokan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini barulah proses difusi. Ya, difusi kandungan aktif keluar sel. Keluar sel kemana? Ya, dia akan keluar dari sel dan larut ke penyaringnya atau pelarutnya yang sesuai tentunya. Di mana proses difusi ini dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi ya antara cairan yang ada di dalam dan di luar sel. Kemudian ada istilahnya concentration equilibrium ya. Ini tentunya pada perkolasi lebih besar ketimbang di dalam maserasi. Kemudian tekanan juga menjadi faktor atau variabel yang penting. Sama ya, ketika kita membicarakan perkolasi itu biasanya aliran cairan terus continue gitu ya. Kalau perkolasi lebih besar tekanannya dibanding maserasi. Nah, bisa ditambahkan juga tekanan dari atas atau vakum dari bawah, macam-macam proses pengembangan modifikasinya.